Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Farida. Udah lama banget ya kita nggak bikin video pembelajaran. Oke, dari beberapa kemarin tugas itu ada yang tanya tentang himpunan. Mungkin Ibu akan recall kembali atau kita akan Ibu jelaskan ulang yang nggak ada di buku atau di buku ada tapi kalian belum paham gitu ya. Oke, sebelumnya kemarin ada yang tanya gini, Japri Ibu ya, itu Japri Ibu tanya kalau misalkan di sini tadi buku paket kalian ada dapat buku paket yang kayak gini ya, gitu nggak sih? Nah, kayak gini, buku matematika kelas 7 semester 1. Nah, di sini Ibu kasih contoh halaman 154, di situ tertulis kalau semisalkan, bentar. Laptopnya belum diputar. Bentar ya. Oke. Oke, misalkan di sini ada himpunan C sama dengan buka kurawal, lihat ya. Kalau himpunan pakai kurungnya kurung kurawal. Terus di sini ada X garis tegak 7 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 11 X terus kayak ya, bilangan asli, tutup kurawal. Oke, Pak, aku di situ di pojok tuh. Oke, Ibu baca ya. C, ini C ya, himpunan C sama dengan ini pakai kurung kurawal, ini X ya, ini X. Kenapa kok nulisnya kayak O? Sebenarnya kayak gini ya. Oke, jadi kalau dalam matematika itu ada X itu sesuatu yang belum kita ketahui, terus kalau ada perkalian biar kita bisa membedakan antara X sama kali. Gitu ya. Misalkan ada X kali X. Nah, bingung kan jadinya kita bedakan X kali X. Nah, gitu. Besok kita ketemu di aljabar kayak gini ya, oke? Kita simpan dulu yang ini karena kita belum masuk ke aljabar. Oke. X sedemikian hingga X-nya itu lebih besar daripada 7 atau kurang dari, lebih besar daripada 7 atau sama dengan 7, dan X-nya itu kurang dari atau sama dengan 11. Di mana X adalah bilangan asli. Kuncinya di sini ya, karena dia bilangan asli. Oke, bilangan asli itu dimulai dari angka berapa? Dari mulai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tak terhingga. Jadi anggota himpunan C sama dengan, oke, syaratnya tadi apa? Kurang dari atau sama dengan 7, lebih dari atau sama dengan 7. Jadi 7-nya ikut enggak? 7-nya ikut karena dia ada tanda sama dengan. Oke ya, di sini tandanya sama dengan ya, jadinya 7-nya ikut, 7, terus 8, 9, 10, sebelahnya ikut enggak? Ikut, karena dia ada tanda sama dengan. Ya. Oke, jadi anggota himpunan C itu ada 7, 8, 9, 10, 11 dengan X itu bilangan asli. Kalau semisal di sini X bilangan, contoh lagi aja ya, banyak kali. Di mana? Oke, sini atasnya lagi. Misalkan di sini ada, aku cari di buku dulu. Misalkan gini aja, misalkan A
misalkan A himpunan X sedemikian hingga X-nya itu misalkan kurang dari 3 sampai kurang lebih dari 3 dan kurang dari 15, di mana X itu adalah bilangan asli kelipatan 3 gitu ya, misalkan gitu. Oke, jadi kuncinya kalian lihat dulu yang belakang ini, bilangan asli yang kelipatan 3 dimulai dari berapa? Oke, dimulainya dari sini, kalian lihatnya batasannya ini ya, ini batasan. Oke, ini batasannya, ini syaratnya harus kelipatan 3. Jadi anggota himpunan A sama dengan anggotanya siapa aja? Oke, X-nya itu lebih besar daripada 3 di sini. X lebih besar daripada 3. 3-nya ikut nggak ikut ya, karena dia 3 bukan anggotanya, karena tidak ada tanda sama dengan ya. Oke, jadi 3 nggak ikut. Terus kelipatan 3 selanjutnya 6, terus 9, terus 12. Oke, sekarang pertanyaannya 15 ikut nggak? Ikut, karena ada tanda sama dengan 15. Oke, jadi anggota himpunan A adalah 6, 9, 12, 15. Begitu ya. Oke, langsung saja. Sekarang kita masih himpunan tentunya. Oke, hari ini kita masih tentang himpunan. Oke, kita fokus ke diagram Venn ya. Hari ini kita fokus ke diagram Venn. Oke, mungkin di SD kalian udah pernah melihat diagram, berbagai macam diagram ya. Ada diagram apa aja? Diagram yang udah kalian tahu. Diagram tabel, diagram lingkaran. Terus apa lagi? Diagram apa? Lingkaran, tabel. Itu ya. Atau masih banyak lagi? Lupa Ibu. Oke, kalau sekarang di SMP kita nambah lagi namanya diagram Venn. Mungkin akan berbeda karena diagram Venn ini nanti bentuknya persegi panjang kayak gini, persegi panjang. Di sini ada ya, udah Ibu siapkan. Oke, anggap saja ini diagramnya. Oke, jadi diagram Venn itu bentuknya persegi atau persegi panjang. Di dalamnya nanti memuat suatu himpunan-himpunan semuanya, himpunan semesta. Jadi sini kita kasih tanda S. S itu tandanya himpunan semesta. Oke, lanjut kita ke contoh yang pertama. Oke, diketahui suatu himpunan S atau semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6. Oke, perintahnya apa? Kok nggak ada perintahnya ya? Jadi ini perintahnya silahkan kita akan menggambar diagram Venn-nya. Oke, kita gambar dulu. Pertama kali kita gambar persegi panjang. Oke, nggak lurus ya? Jelek banget ya. Silakan kalau di rumah kalian gunakan penggaris ya, kalian punya penggaris ya. Oke, yang pertama kita jangan lupa tulis S. Oke, terus kalian lihat himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B 4, 5, 6. Oke, terdiri dari lingkaran-lingkaran himpunan A sama himpunan B. Anggotanya himpunan A siapa aja? 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6. Oke, himpunan S tadi anggotanya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita cek di himpunan A dan himpunan B. Yang udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kurang 7. Kurang 7, 8, 9. Oke, karena 7, 8, 9 tidak ada di anggota A dan tidak ada di anggota B, tapi masih dalam himpunan semesta, jadi kita masukkan saja ke dalam kotakan. Sembarang kalian nulisnya 7, 8, oke, 9. Oke ya. Nih, ini contoh yang pertama. Jadi saat himpunan A dan himpunan B
mempunyai lingkaran sendiri atau memiliki daerahnya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, lanjut ke himpunan contoh yang kedua. Sama ya, ini himpunannya S, semestanya sama 1 sampai 9 anggotanya. Sekarang himpunan A 1 2 3 4, himpunan B 4 5 6 7. Oke, kita buat lingkaran kotakan atau persegi panjang bukan kotakan ya. Oke. Himpunan S, terus kita bikin lingkaran untuk himpunan A. Anggotanya 1 2 3 4. Oke. Terus anggota B 4 4 5 6 7. Oke, di sini kok ada yang aneh gitu ya. Di anggota A ada angka yang sama yaitu ada anggota yang sama yaitu angka 4. Hapus deh. Bentar. Wis aku tuh. Bentar. Oke, di sini ada angka yang sama ya, atau anggota yang sama yaitu anggota 4 dan 4 atau yang ini. Oke. Karena ada yang sama, maka kita boleh menjadikan satu. Masih ingat yang irisan ya? Kalau irisan itu cari yang sama. Jadi di sini ada yang sama, jadi kita jadikan satu. Jadi gambarnya gimana? Oke, kita gambar ulang. Jadinya. Oke, sekarang Ibu perbaiki jadi warna hitam ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan toh. Oke, kita ulang. Ini S, ada lingkaran. Ini A, ini B, karena dia memiliki anggota yang sama. Anggota yang sama berapa? 4. Cukup kita tulis satu kali saja. 1 2 3 4. Terus yang himpunan B 4 5 6 7. Oke, karena himpunan semesta itu sampai 9 kan tadi, sedangkan himpunan B itu sampai 7, jadi kurang 8 dan 9, jadi 8 9. Oke. Ya, bedanya himpunan yang pertama tadi, dua lingkarannya itu berbeda. Kalau yang di sini tadi, maksudnya berbeda itu enggak ada impit-impitan. Terus yang kedua ini ada satu anggota yang sama. Jadi kita iriskan, atau kalau kalian ingat itu misalkan A irisan B berarti 4. Itu ya, nggak kelihatan 4 ya. Kenapa? Kalau irisan kita gampangnya kita cari yang sama itu ya. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Ini masih sama ya, himpunan S-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terus himpunan A 1 2 3, B 1 2 3 4 5 6. Oke. Oke, berdasarkan contoh yang kedua tadi kan kalau ada yang sama kita jadikan satu dalam lingkaran ya. Kalau kalian lihat yang A sama yang B, himpunan A anggotanya 1 2 3, yang B 1 2 3 4 5 6. Yang A itu 1 2 3, yang B itu ada 1 2 3-nya juga. Jadi semua anggota A itu masuk ke dalam himpunan B. Jadi ini gimana? Oke, kita gambar himpunan A dulu. A. Ini 1 2 3. Terus himpunan B, jadi dia ada di dalamnya himpunan B, himpunan A. 1 2 3 sudah ada, jadi kita tinggal tambahkan 4 5 6. Oke, karena di sini tadi sampai 9, tinggal kita tambahkan aja di luar lingkaran 7 8 9. Oke, gitu ya. Nah, itu ada banyak. Sekarang contoh yang keempat. Langsung kelihatan lah di situ A sama B anggotanya sama. Jadi kalau anggotanya sama, ya udah cukup tulis satu kali saja.
Jadi himpunan A itu sama dengan himpunan B. Himpunan semesta ada 2 lingkaran, di sini harusnya ada 2, Ibu. Nah, ini A sama dengan B. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 4. Oke ya. Terus sisanya ada 5 sampai 9 terus saja sini. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini apa ya? Oke, dari contoh 1, 2, 3, 4 tadi kita tulis ulang ya. Misalkan di sini ada 2 himpunan, kita copy dulu di sini. Jadi tadi tidak Oke, gini ya. Ini misalkan himpunan A, ini himpunan B. Terus contoh yang kedua, jadi ada irisannya sedikit gitu ya. Ada anggota di A dan ada anggota di B. Jadinya 2, ini A, ini B. Contoh yang ketiga, anggota A masuk ke dalam anggota B. Ini A, ini B. Yang terakhir sama, jadi ada 2 lingkaran. A sama dengan B. Oke. Oke. Latihan, oke. Udah. Jadi kalau kalian lihat di sini kita udah menemukan 4 contoh tadi ya. Kalau ada 2 himpunan bisa saja nanti kalian 3 himpunan saling beririsan. Kemarin udah kita latihan irisan, gabungan sama komplement gitu ya. Jadi kalau diagram ini untuk mempermudah kalian mencari itu. Contohnya gini. Ada nggak contohnya tak kasih? Oke, gini. Oke ya, ini ada contoh. Wah, banyak banget contohnya. Nanti kalian silahkan cari sendiri ya. Oke, di sini himpunan semestanya siapa aja? Ada himpunan, ada yang ada titiknya itu semua himpunan semesta yang ada di dalam kotak gitu ya. Ada Ali, Beni, Adi, Doni, Anang, Markis, Aam, Aziz, Modin, Anwar, Desta, Kamil, Maki, Ari, Ken, Rifki. Itu semua anggota himpunan S. Oke, kalian tulis sendiri ya. Terus himpunan B, yang B, anggota himpunan B itu semua Oke, jadi anggota himpunan B adalah semua yang ada di dalam lingkaran B ini. Oke. Anggota himpunan B semuanya, termasuk Aam dan Aziz. Itu semua anggota himpunan B. Terus himpunan C. Himpunan C semua yang ada di dalam lingkaran C atau wilayahnya C. Oke. Semua segini ya. Oke. Termasuk Aam dan Aziz. Jadi Aam dan Aziz itu ada di himpunan B sama himpunan C. Oke. Oke, yang bingung mana? Kalau misalkan gabungan, kalau gabungan ya udah semuanya tinggal digabungin. Hapus dulu warnanya. Oke, jadi kalau gabungan ya semuanya di sini gabungan. Nah, gabungan semuanya yang di dalam ini namanya gabungan. Jadi semua anggotanya yang kalian di sini semua ditulis saja jawabannya. Terus kalau komplement, misalkan yang ini komplement B gabungan C. B gabungan C jadinya ini kan hasil gabungannya. Jadi komplemennya itu tinggal yang ada di luar. Mana? Ali, Modin sama Rifki komplemennya. Ali, Modin, Rifki. Itu ya. Jadi komplement itu yang bukan, misalkan lagi, bagus lagi. Oke, misalkan himpunan B, himpunan komplement dari B. Oke, himpunan B tadi kan ini. Kalau ditanya komplementnya, jadi yang bukan anggota himpunan B. Jadi ada Anwar, siapa itu? Anwar, Desta, Kamil, Maki, Ari, Ken, terus masuk yang ada di luar ini.
Ali, Modin, dan Rifki. Oke ya, gitu. Oke, itu ya. Jadi kalau pakai diagram ini nanti pengerjaan atau kalian bisa lebih mudah untuk melihatnya, gitu ya. Jadi diagram itu membantu kalian. Jangan. Oke, sekarang kita apa sih fungsi dari himpunan ini? Oke, kita masuk ke contoh dalam kehidupan nyata kita ya. Oke. Suatu kelompok yang terdiri dari 15 anak ditanya tentang kesukaan mereka terhadap olahraga. Ternyata 9 anak suka basket, 7 anak suka sepak bola, dan 2 anak tidak suka kedua-duanya. Maksudnya tidak suka sepak bola maupun tidak suka basket. Perintah pertama, gambarlah diagram Venn dan tentukan banyak siswa atau anak yang suka basket dan sepak bola. Oke. Oke, kita gambar dulu kalau gitu. Biar lebih enak kita gunakan diagram Venn. Oke, karena perintahnya juga suruh gambar, jadi kita gambar dulu. Oke. Sebelum gambar kita sepakati dulu. Misalkan basket itu simbolnya B, terus sepak bola SB, gitu ya, biar enak. Ini S, jangan lupa. Oke, yang suka basket ada 9 orang, jadinya kita buat diagram dulu. Lingkaran, ini basket ada 9, terus 7 anak suka sepak bola. Oke, karena di sini perintahnya tentukan banyak anak yang suka basket dan sepak bola, otomatis mereka ada yang suka basket dan ada suka sepak bola. Jadi dia mempunyai irisan di sini, jadinya yang suka sepak bola atau SB 7 anak. Terus yang tidak suka, jadi karena dia tidak suka maka dia di luar atau komplement dari gabungan sepak bola dan basket, ada 2 anak. Terus yang ditanyakan yang mana, yang sebelah sini atau irisannya yang suka kedua-duanya. Oke ya. Misalkan yang kita tanda tanya itu misalkan X. Oke ya, X itu hanya pemisalan, akan kita cari nilainya berapa gitu ya. Oke. Yang pertama, B itu tadi 9 orang itu ada yang suka basket. Jadi 9 yang B tadi, 9 kita kurangkan dengan X, karena ada X orang yang suka sepak bola. Begitu juga yang sepak bola. Dari 7 orang itu ada X anak yang juga suka basket. Jadinya 7 kurangi X. Terus gimana caranya mengerjakan? Oke. Karena di dalam satu kelompok itu terdapat 15 anak, jadi kita tinggal jumlahkan saja. Jumlahkan mana aja? Yang sini. Pakai merah. Ini, sama ini satu lagi. Oke, jumlahnya berapa? 15, karena dalam sekelompok ada 15. Oke, 15. 15 sama dengan, oke, dari yang suka basket dulu, dari yang sini dulu ya biar enak. 9 kurangi X ditambah di dalam ini tadi, tambah X ditambah yang ini yang suka sepak bola, 7 kurangi X ditambah yang tidak suka dua-duanya, 2. Oke, kita jumlahkan. Oke, penjumlahan di sini harus angka sama angka, huruf sama huruf ya. 9 ditambah 7, 16 ditambah 2, 18. Oke, negatif X ditambah X habis ya, negatif 1 ditambah 1 habis ya, dikurangi X, jadi tinggal negatif X. Sini 15, 18. Oke. Oke, jadi negatif X sama dengan 15 kurangi 18. X
Negatif X sama dengan negatif 3. Karena orang nggak mungkin namanya negatif, jadi X-nya 3. Jadi banyak anak yang suka basket atau basket dan sepak bola, ada 3 anak. Jadi yang sini tadi 3 anak. Kalau ditanya berapa orang anak yang suka basket, ya udah tinggal ini X-nya ini diganti. Jadinya 9 kurangi 3 sama dengan 4. Pusing kayaknya lihat kayak ini. Terus kalau hanya suka sepak bola, 7 kurangi 3 sama dengan 9 kurangi 3 kok 4 sih. Maaf. 9 kurangi 3 6, yang 7 kurangi 3 baru 4. Oke. Itu ya. Jadi yang 6 itu yang hanya suka basket, terus yang 4 itu yang hanya suka sepak bola gitu. Oke, ini ada contoh. Oke. Latihan dalam suatu kelas terdapat 26 siswa gemar matematika, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, 10 siswa gemar kedua-duanya, dan 5 siswa tidak gemar kedua-duanya. Gambarlah diagram Venn dan tentukan banyak siswa di dalam kelas tersebut. Oke, latihan ini silahkan kalian kerjakan di kertas, kemudian jawaban di foto, kemudian jawaban di upload di Google Classroom. Apik banget tulisannya. Classroom. Oke ya. Jadi tugas hari ini silahkan kalian cuma satu soal ini ya. Dalam suatu kelas ini silahkan dikerjakan di kertas, terus difoto. Ibu pengen tahu kalian gambar diagram Venn-nya, terus kalian menyelesaikan masalah kayak gini. Oke. Mungkin itu saja. Sebelum kita tutup, kita ingat-ingat lagi. Jadi diagram Venn ini beda dengan diagram Venn lainnya. Diagram lainnya gitu ya, bentuk secara bentuk ya. Kita udah belajar nih ya. Jadi ini untuk mempermudah kalian untuk mempelajari komplement, nanti ada selisih, gabungan kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Kayaknya udah terlalu lama juga. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.